ketika dia bicara sudah terkait dengan ideologi, kita sepakat ya. Ya. Pancasila sudah tidak ada Itu final lah. alan ya. Itu final. Kalau diskusikan ya mungkin implementasinya. Betul. Nah, kalau bicara sudah bilang misalkan, oh nggak bener nih Pancasila, misalkan. Nah ini udah perlu dikhawatirkan, Ya, diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Surya Muhammad Nur, MSI, dosen Universitas Esa Unggul yang di Kebonjeruk ya Pak ya? Siap. Kebonjeruk. Hari ini kita bincang-bincang seputar komunikasi Pak Surya, tapi sebelumnya para pemirsa jangan lupa YouTube Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namanya kita ada program podcast, ini produk masjid namanya podcast Ajan Pak. Ajan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Memang kita mau siarkan Ahlus Sunnah lah dari masjid ini. Pak, saya mau Pak dosen apa Pak Surya bagaimana nih? Bebas, bebas ya. Siap Pak dosen, hari ini Pak Surya kita ngomong komunikasi. Tapi sebelumnya mungkin kita pengen tahu profil Pak dosen dari masa dulu lah, sehingga sekarang menjadi dosen komunikasi. Silakan. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kesempatannya Masjid Hasyim Asy'ari. Saya diundang untuk berbincang dalam podcast. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Perkenalkan, nama saya Surya Muhammad Nur. Saya adalah dosen di Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi. Asli mana Pak? Saya asli Padang. Oh Padang. Saya lahir aja di Padang, tinggal di Jakarta. Sekarang sedang S3, insya Allah mohon doa restunya. Amin. Kabul. Di Universitas 11 Maret. S2 saya di UNAS, S1 saya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Oh. Jadi aktivitas sehari-hari sekarang dosen di Universitas Esa Unggul Dan yang lainnya? dan lain. Enggak, gue Alhamdulillah. Iya. Gini Pak dosen, ini kan komunikasi ini kan ngobrol. Ya. Ngomong bicara. Ini dasar ini. Banyak orang mampu menggerakkan orang dengan komunikasi. Ya. Kalau di zaman kita orator itu Bung Karno, ya, kata orang tua kita. Sebenarnya komunikasi itu apa Soal? Terminologi seperti apa komunikasi itu? Maknanya seperti apa sebenarnya itu? Ya. Makna singkat sebenarnya komunikasi itu bicara. Bicara ya. Intinya bicara. Itu kan fitrah dari Allah pada kita. Ya. Fitrah manusia diberikan oleh Allah itu komunikasi. Apa komunikasi pertamanya? Ketika lahir, keluar dari rahim ibu kita, dari perut ibu kita, dia tangis, itulah komunikasi pertama. Itu udah komunikasi namanya. Udah. Oh, iya. Nah, ketika nanti sudah sampai meninggal, komunikasi kita lanjut kepada Allah. Ketika ditanya gitu. Yes. Jadi misalkan bertanya, "Man Rabbuka?" Itu komunikasi kepada kita. Oh, komunikasi. Artinya emang ngobrol ya. Betul. Tapi kan banyak orang gara-gara ngobrol itu yang tadinya putih jadi hitam. Ya. Yang hitam jadi putih. Ya. Itu kekuatannya sekuat apa sebenarnya obrolan itu terhadap orang lain, itu mengubah orang lain lah bahasanya. Ya, memang yang namanya komunikasi itu kan ada komunikator, kita, komunikan, orangnya, lawan bicara kita. Betul. Dalam lawan bicara itu ada proses nih yang berjalan. Bisa melalui media apa, bisa dia pemakai media dengan pendekatan hati ke hati, ya, atau misalkan kalau dia sudah menjadi insan baik misalkan, komunikasi itu bisa dia rubah ya dengan pendekatan pemikiran atau tanda kutip brainwash lah gitu. Brainwash. Nah, medianya apa? Enggak. Iya, oke. Tanda-tanda ketika kita komunikasi sama orang lain, terus dia ikut apa kata kita, kira-kira kebaca nggak kira? Secara psikologi atau secara bisa. Karena dalam komunikasi ada namanya psikologi komunikasi. Oh, ada ya? Ada. Dalam ilmu komunikasi itu ada namanya psikologi komunikasi, bagaimana pendekatan orang
komunikator dengan komunikan tadi untuk bisa ikut kita. Ya, gitu. Bisa melalui iming-iming, bisa melalui apapun. Ya, memang dahsyat sekali komunikasi itu. Dan itu mudah juga. Mudah. Apa susah? Mudah. Mudah tergantung orangnya. Komunikan apa kehebatan komunikator ya kalau? Kehebatan komunikatornya. Oh. Tadi Pak Kiai bilang kita lihat komunikatornya Bung Karno. Bagaimana Bung Karno berapi-api kepada rakyatnya. Nah, itu sudah tanda kutip terhipnotis dengan kata-kata itu. Karena kekuatan kata-kata. Nah, itu Bu. Ini serius. Komunikasi itu gen atau pendidikan ya sebenarnya kalau komunikasi itu. Nah, kekuatannya, powernya. Powernya kalau komunikasi itu kan sebenarnya gini, bisa diasah, bisa dididik. Yes. Jadi kalau misalkan dibilang dengan gen, enggak juga. Ada misalkan bapaknya orator, tapi ada anaknya juga pendiam. Iya. Tapi dengan pendiam itu bisa dididik, bisa diajarin pelan-pelan gitu. Artinya memang perlu proses lah. Iya, betul. Tidak serta-merta dia nggak bisa jadi orator. Yes. Nah, dalam teori, kalau kita lihat teorinya Aristoteles, itu kan ada 3. Ethos, logos, pathos. Apa tuh? Nah, dalam komunikasi itu ada etika. Etika. Yes. Logos, ilmu pengetahuan. Knowledge lah ya. Ya. Nah, pathos itu adalah bagaimana komunikasi itu bisa diterima apa tidak. Jadi intinya ada ethos, logos, pathos. Logika diterima komunikasi kita atau tidak terhadap pendengar, audiens lah. Itu bisa nggak kita? Bisa. Meraba seperti apa kira-kira? Misalkan, kita bicara dengan lawan bicara kita. Kalau tidak direspon, berarti itu komunikasi kita tidak dianggap. Buktinya apa kalau kita tidak respon? Maksudnya tanda-tandanya apa? Diam saja. Diam saja. Atau marah. Marah pun sebenarnya itu reaksi. Jadi komunikasi itu sebenarnya gini. Kalau dalam psikologi, dia diam itu kenapa? Kita sudah ngomongin. Terus dia diam. Sebenarnya dia menerima, tapi respon. Nah, karena dalam komunikasi itu ada komunikator, ada pesan. Nah, efeknya apa? Nah, dari komunikasi itu efeknya dia. Artinya diam itu juga sebenarnya komunikasi. Iya, dia menerima diam. Dia menerima tapi diam. Itu efek dari komunikasi. Jadi kalau perempuan, kalau dilamar, kalau diam dia mau tuh katanya tuh. Ya bisa ada. Gini menurut saya tuh sering menganalisa lah. Ini ada kan teman-teman yang terpapar radikal gitu kan. Oke. Itu kan persoalan doktrin. Doktrin itu kan pasti komunikasi. Iya, betul. Itu pernah nggak teman analisa itu? Teman misalkan ada temanku mau banget itu kan, kayak dulu misalkan dia mau bunuh diri, naruh bom di badan itu di mana dasarnya komunikasi itu pada mereka itu? Nah, polanya gimana itu? Ini menarik ini kalau misalkan bagaimana merubah seseorang berarti ya. Apalagi dengan radikal itu kan, radikalisme. Merubah seorang akhirnya menjadi pengantin bom. Ya. Nah, ini kan pendekatannya harus intens. Iya. Iya kan? Komunikasi itu banyak cara pendekatannya. Nah, kalau tadi yang Pak Kiai bilang, itu pendekatannya bisa melalui komunikasi efektif, persuasif. Efektif betul. Komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang kira-kira apa sih? Sering, intens, secara intens pada lawan bicara. Nah, kalau kaitan tadi, itu dia masuki alam pikirannya, mencuci, brainwash, akhirnya bisa ikut kepada dia untuk merubah paradigma. Karena tadi kunci dari komunikasi itu efek. Efeknya apa? Bisa positif, bisa negatif. Ketika dia ikut itu apanya kira-kira? Iming-iming tadi maksudnya? Oh iya, pesan tadi. Karena dalam komunikasi ada pesan. Ada target. Iya, ada target, ada pesan yang disampaikan melalui apa? Dan bisa mungkin melalui diskusi. Bisa melalui, mohon maaf Pak, kayak diskusi. Intent bisa ketemu. Nah, gitu. Nah, itulah memang. Nah, bagaimana menangkal itu? Iya. Nah, menangkal itu ya itu tadi kepada pendekatan diri kita. Kalau saya sih menyampaikan kepada mahasiswa atau khalayak ya, komunikasi kepada satu orang itu jangan
Maksudnya percaya kepada satu orang. Kalau komunikasi oke lah ya. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada satu orang tanpa mencari kebenaran yang lain, ya kan dikhawatirkan nanti menjadi taklid. Kaku. Kan nggak boleh. Kalau dalam agama kan kita nggak boleh taklid, apalagi taklid buta kan. Iya. Jadi kalau kebenaran itu hanya satu orang yang bilang tanpa mencari kebenaran yang lain, nah itu salah. Itu masih sanksi itu. Maka cari informasi tempat lain. Iya, betul. Diperbandingkan. Betul. Oh iya, jadi memang doktrin melalui komunikasi memang dia punya pola tersendiri saya kira. Betul. Sehingga teman-teman terpapar. Kalau di kalangan intelektual ya sih, kayak dosen kan. Iya. Itu pendekatan teologi atau filsafat atau eksak, sehingga tuh dia mudah masuk ke situ kira-kira untuk brainwash cuci otak orang lah. Biasanya kalau brainwash itu memang tergantung pendekatannya, dan tergantung komunikatornya. Tapi kalau lebih mudah bagaimana membrainwash seseorang, ya lewat filsafat. Karena apalagi brainwash, mohon maaf ya, radikal kan, mengajak seseorang untuk merubah pemikiran seseorang itu. Ya dalam filsafat itu lebih gampang. Kan bukan berarti teman-teman filsafat itu radikal, Pak dosen. Nggak juga, ya itu. Cuman dengan cara masuknya maksudnya. Itu. Cara masuknya. Ya itu tadi saya bilang tergantung komunikatornya itu niatnya apa, pesannya apa yang disampaikan, efek yang diharapkan apa. Targetnya apa? Nah, pendekatan yang paling gampang itu tadi melalui filsafat memang. Walaupun generasi sekarang tuh agak tidak terlalu musingin apa saja itu ya, tidak peduli terhadap pengetahuan, apalagi filsafat gitu ya, yang berpikiran muter-muter. Justru di situ targetnya. Artinya orang eksak nggak masuk lah, nggak bisa terpapar orang eksak mah. Bisa aja pakai. Bisa, karena bisa jadi eksak itu kan ini kan itu kan otak. Otak. Jadi kan nanti kan ada namanya ilmu neurologi. Ada lagi tuh yang bilang gitu. Nah itu bagaimana pusaran otak itu bisa diacak ya melalui pendekatan tadi. Tetap diacaknya dengan komunikasi, tetap ngobrol. Betul. Maaf, misalkan kita lihat para teroris yang dipengaruhi melalui bom. Itu orang pinter, orang pinter, anak-anak yang pinter. Nah, cuman karena pendekatannya ngaji pinter, pintu. Contoh misalkan kita ini kan berita sudah beredar. Misalkan seorang dia kamuflase lah ya, jadi tukang somai, tapi diketemui oleh polisi ternyata teroris, ada rakitan bom. Nah gimana? Pasti kan itu orang bisa dia belajar gitu. Nah jadi kalau untuk merubah mindset seseorang, tidak memandang mau eksak, sosial, tergantung pendekatannya tadi. Dalam memang motivatornya cakep lah. Betul. Contoh. Kalau kita melihat motivator MLM lah misalkan, itu kan orang pengaruh tuh. Betul. Bagaimana misalkan kekuatan bicara, kekuatan pendekatan, terus komunikasinya, orang berpengaruh. Akhirnya apa? Dia ikut ke dia, beli produknya. Nah itu konsep-konsep MLM kita. Tetap memang iming-iming itu yang menentukan otak akan berubah atau tidak berubah. Betul. Karena ngopi dulu Pak. Menarik ini kalau bicara komunikasi. Iya, karena semua orang bisa komunikasi. Betul. Cuma yang itu tadi memang ada ilmu tersendiri kayaknya ya, dimiliki oleh para motivator teroris. Sehingga orang yang tadinya pinter ngaji, intelek, tiba-tiba terpengaruh itu logika kita nih sebagai orang kampung lah, kan nggak sampai Pak dosen itu bisa begini kan Pak dosen kira-kira? Ya apa karena dia pengen cepet-cepet surga atau gimana gitu? Nah ceritanya begitu. Betul. Nah sebenarnya bukan hanya teori saja Pak pakai. Contoh misalkan kita melihat pernah terjadi orang yang sudah profesor, orang pinter, kok percaya dengan hal-hal yang klinik, klinik ya, hal-hal gaib lah. Iya gaib. Gaib itu nggak oke lah, kita harus percaya. Ya misalkan
dukun gitu kan. Dulu kan rame tuh. Nah, itu mungkin pendekatan komunikasi orang tersebut untuk iming-iming tadi. Cepat sembuh, cepat kaya. Betul. Apalagi misalkan anak-anak muda kita yang ya mudah-mudahan sih untuk generasi ke depan sih enggak itu. Ini kan biasanya yang generasi galau, baik. Oke, yang dipilih, yang dia galau satu, ya kan? Ini yang paling mudah terpapar nih. Dia lagi galau, dia masa pencarian, jati itu diri. paling mudah itu, untuk mencuci, membrainwash anak tersebut. Artinya memang dia milih orang ternyata. Tentunya dengan pengamatan yang cukup lama itu. Betul. Tidak langsung ngobrol enggak gitu ya. Enggak, tapi dia dengan pendekatan komunikasi, itu cuci otaknya. Oh, benar. Itu di kalangan kampus ada kalau gitu. Kalau ya setahu nih Pak dosen. Ada beberapa ada Di kalangan kampus. ada. Maksudnya yang Mohon maaf tidak sebut nama. Jangan. Tapi memang ada. Artinya motivatornya juga anak kampus. Iya, betul. Yang korbannya juga anak kampus juga. Iya. Oh iya. Ya dia terorganisir. Cara ngerabanya kita ngeraba bahwa itu dia itu tim motivator misalkan. Ya, oke. Kita tim motivator radikal gitu. Kita lihat gimana caranya? Kita lihat dari kelompoknya. Misalkan nih, si Pulan. Kalau di kampus nih ya. Ya, di kampus. Si Pulan nih. Ini tidak mau terlalu menyatu membaur. Nggak mau, ya, nggak terbuka lah. Terus, tapi dia bagus komunikasinya. Nah, itu bisa kelihatan dalam misalkan di grup saja, misalkan kan semua kan punya grup. Ini kalau berkaitan dengan komunikatornya. Iya. Apalagi dia seorang dosen, Iya. gimana taunya? Tidak terlalu banyak membaur, komunikasinya ya sekedar saja. Iya. Lalu kita lihat tulisan-tulisannya. Oh. Ada nggak yang mengarah gitu? Iya. Nah, kalau misalkan kelompoknya di kampus misalkan, nah itu bisa kelihatan sekali. Ya, mohon maaf misalkan. Akhirnya kita melihat, ada Liko nih. Liko pengajian. Ya, Liko. Ya. Liko pengajian dengan skop kecil. Ya, 5-7 orang benar. Iya kan? Tapi ketika dibuat besar, nggak mau. Dan kajiannya udah kelihatan nih. Nah, itu bisa kelihatan. Artinya memang polanya sebenarnya kita udah tahu, udah baca pola mereka. Sekarang gini Pak dosen, cara kita menangkal supaya orang ngomong kita kagak aja gimana gitu. Betul. Gimana cara itu? Nah, kalau saya sih saya bilang tadi di awal, kalau saya cari kebenarannya, perbandingan kebenaran. Betul. Yang disampaikan dia. Betul. Karena kalau kita menerima satu informasi, betul ya. Dan kita percayai itu benar, itu bersalah itu. Itu bersalah. Karena gini, kebenaran itu, kalau saya pribadi dan saya juga sampaikan kepada anak-anak, mahasiswa dan teman-teman sekalian, kebenaran itu harus 3 orang mengatakan benar. Baru soheh. Kalau misalkan 1 orang, saya benar, terus dia ikuti. Tapi kan motivator pasti begini, kalau kamu ngomong orang lain berarti kamu telah melanggar. Nanti gimana? Nah, itu kan pola komunikasi dia. Trik motivator. Trik komunikasi. Jadi emang macam cara ya. Tapi ada imingnya itu pakai, makanya yang jadi tergiur, jadi ngikut iming tadi. Iming-iming tadi. Contoh benar nih. Iya. Si Pulat motivator di PTA gitu ya. Iya. Ayo teman-teman sekalian, gitu kan? Ikuti saya. Nanti akan dapat bonus sekian dan Anda semua akan menjadi lebih sukses. Ya kan orang sekiannya itu. Iya. Iming-iming hadiahnya itu. Nah, akhirnya dampaknya, efeknya ada yang ikut, ada yang tidak. Iya. Ya, artinya memang janji-janji manis lah ya sebenarnya. yang bisa memindahkan pikiran orang ternyata. Ya. Nah, untuk menangkalnya saya tadi, yaitu tadi hari ini kan media sudah luar biasa, ya kan? Dunia sudah tidak ada pintunya lagi, Pak Kiai. Kalau dalam komunikasi itu, apalagi sekarang udah komunikasi digital, mencari kebenaran paling gampang. Caranya? Kalau digital caranya gimana? Ya digital, kita searching, kan? Oh iya. Oke, ketemu satu,
cari lagi, ketemu 2. Nah, lebih gampang lagi cari penelitian. Ya, kan udah banyak nih para akademisi meneliti suatu penelitiannya benar nggak disandingkan dengan penelitian lain. Yang lain. Nah, sama nggak itu apa maknanya lah intinya. Betul. Saran Pak dosen terhadap teman-teman ini gini, bagaimana kalau orang komunikasi tapi jangan langsung terima. Jadi gimana caranya terus teman? Ya, kalau saran saya sih pada teman-teman yang jangan sampai terpengaruh lah ya. Ya, jangan terpengaruh. Ketika dia sudah bicara, ini kalau konteks radikalisme ya. Ya. Ketika dia bicara sudah terkait dengan ideologi, kita sepakat ya. Ya. Pancasila sudah tidak ada Itu final lah. alan ya. Itu final. Kalau diskusikan ya mungkin implementasinya. Betul. Nah, kalau bicara sudah bilang misalkan, oh nggak bener nih Pancasila, misalkan. Nah ini udah perlu dikhawatirkan. Ya, diwaspadai. Satu. Yang kedua, apalagi bicara Tuhan. Ketika Tuhan kan tidak bisa lagi diperdebatkan. Ya. Didiskusikan oke, tapi diperdebatkan nggak bisa. Nah itu juga perlu diwanti-wanti lah. Apalagi sudah merasa ada membandingkan. Mohon maaf nih, kita sama-sama Muslim misalkan. Ya. Islam A, Islam B, berarti Islam satu aja kan. Ya. Nah ini merubah mindset itu yang harus kita rubah. Ya bilang tidak. Iya. Karena memang dampak efeknya itu Kalau radikal, kalau bisnis, gimana kalau bisnis? Menghindar supaya kita nggak tertipu. Kalau bisnis, komunikasi itu. Kita lihat dulu. Ya itu tadi ya MLM tadi kan. Ya, bilang. Kita lihat dulu. Ketika kalau diminta modal besar, tapi lihat jangka waktunya seberapa. Terus lihat juga benar nggak ada yang sukses. Nah tapi ditanya langsung kesuksesannya itu seperti apa. Nah itu baru bisa. Jadi emang mesti teliti lah ya. Betul. Jadi intinya sebenarnya gini, dalam komunikasi itu pastinya kan ada penyampaian pesan apa yang disampaikan melalui media apa. Nah yang di akhir adalah efeknya itu. Nah efeknya bisa diterima baik, bisa diterima buruk. Nah maka kekuatan dia pemikiran kita dengan cara apa? Ya mencari konteks yang lain untuk menyandingkan kebenaran itu. Iya. Benar kan ya diomongin? Nah gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Siap. Ada waktunya untuk hadir. Intinya gini pemirsa, kata Pak dosen Pak Surya bahwa komunikasi itu memang sunatullah, sudah ada. Udah pasti dari lahir sudah ada. Persoalannya adalah jangan langsung terima ketika orang komunikasi dengan kita, harus cari perbandingan. Yes. Karena kebenaran komunikasi harus 3 hal minimal. Iya. Membandingkan A, B, C, baru ambil keputusan. Iya. Oleh karena itu tetap komunikasi harus ada. Yang penting bagaimana kita juga harus pintar menangkap arah ngomongan orang tanpa harus mengiyakan lebih dulu. Ya, makanya harus teliti. Gitu Pak dosen ya. Iya betul. Terima kasih Pak dosen waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu Pak dosen. Ya, panjang umur. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa YouTuber. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma fiqhina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngopi.